No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick Back. Pimp named Slick Back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester 3, keperawatan dewasa kardiovaskuler, respiratori, dan hematologi dengan dosen pengampu Narsiani Lonto, Eskep Mkep. Kita masuk dalam pembahasan materi yaitu tentang tuberkulosis paru. Tuberkulosis paru atau biasa disebut TB paru adalah penyakit menular langsung yang disebabkan oleh kuman TB atau Mycobacterium tuberculosa, terutama menyerang paru-paru dan bukan penyakit keturunan. TB adalah penyakit yang dapat menular secara droplet, yaitu ketika seseorang tidak sengaja menghirup percikan ludah dari orang lain pengidap TB. Paling sering melalui batuk atau bersin sehingga risikonya cukup tinggi. Berikut adalah penyebab TB paru. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, TB adalah penyakit yang disebabkan oleh adanya infeksi bakteri, tepatnya Mycobacterium tuberculosis. Tahap infeksi bakteri pada pengidap TB melewati 3 tahapan, diantara sebagai berikut. Yang pertama, infeksi primer. Tahap ini terjadi saat udara yang mengandung bakteri penyebab TB terhirup oleh hidung atau mulut hingga masuk menuju paru-paru dan berkembang biak. Yang kedua, infeksi laten. Ketika bakteri mulai berkembang, sistem imun akan melakukan perlawanan. Ketika sistem imun berhasil melawannya, maka bakteri akan tertidur dan tidak aktif menginfeksi, sehingga orang yang terinfeksi tidak akan merasakan gejala apapun. Dan yang ketiga, infeksi aktif. Sebaliknya, saat imun tubuh tidak berhasil melawan bakteri yang masuk dan berkembang biak, maka bakteri akan bebas menyerang sel-sel sehat pada paru-paru. Kondisi ini akan membuat pengidapnya merasakan gejala. Yang berikut gejala TB paru. Ciri-ciri TB paru yang menginfeksi seseorang pada awalnya memunculkan gejala utama sebagai berikut: sesak nafas, batuk berlangsung lama hingga lebih dari 3 minggu, batuk berdarah, dada terasa nyeri. Selain gejala TB paru di atas, adapun gejala yang biasanya muncul diantaranya adalah demam, menggigil, mudah merasa lelah, berat badan turun drastis, nafsu makan menghilang, dan berkeringat di malam hari. Berikut diagnosis TB paru. TB adalah penyakit yang sering menyerang sistem pernafasan, tepatnya organ paru-paru. Maka dari itu, biasanya dokter melakukan pemeriksaan pada kelenjar getah bening guna mengidentifikasi pembengkakan paru-paru. Berikut ini beberapa tes yang umumnya dilakukan untuk pemeriksaan penyakit TB paru. Yang pertama, tes darah, yang kedua, tes dahak, dan yang terakhir, tes Mantoux. Komplikasi penyakit TB paru. Beberapa komplikasi yang mungkin dialami oleh pengidap TB adalah sebagai berikut: kerusakan sendi, kelainan pada jantung, nyeri punggung, masalah pada ginjal dan hati, peradangan selaput otak atau meningitis. Dan berikut pengobatan TB paru. Meski berisiko fatal, namun TBC adalah penyakit yang masih bisa disembuhkan asalkan melalui penanganan secara tepat. Biasanya dokter akan menganjurkan pengidap TB paru untuk mengkonsumsi obat selama 6-12 bulan. Pencegahan TB adalah dengan memberikan suntikan vaksin BCG. Vaksin ini biasanya diberikan kepada bayi dan anak-anak pada saat masa imunisasi sebanyak 1 kali. Datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, Lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor,
perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri.